Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih dapat bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai percobaan tindak pidana di bagian yang kedua. Jadi ini sudah bagian kedua, tetapi ini merupakan video yang ketiga. Ya, video yang pertama adalah percobaan tindak pidana menurut undang-undang, kemudian video yang kedua percobaan tindak pidana bagian ke-1 menurut doktrin, dan ini yang kedua menurut doktrin. Di video pertama kita sudah membahas mengenai unsur dalam percobaan tindak pidana. Unsur yang pertama yaitu niat. Kemudian unsur yang kedua permulaan pelaksanaan. Kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu unsur ketiga dalam syarat dikatakan sebagai percobaan yang ketiga, yaitu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Kita flashback sebentar. Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam pasal 53 dan 54. Pasal 53 ada beberapa ayat, dan pasal 54 menjelaskan bahwa pelanggaran mencoba untuk melakukan pelanggaran tidak dikenakan pidana. Di pasal 53 ayat 1 disebutkan mengenai unsur-unsur atau mengkategorikan perbuatan yang termasuk dalam percobaan tindak pidana, yaitu adanya niat, kemudian adanya permulaan pelaksanaan, kemudian yang ketiga tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Sekarang kita membahas mengenai tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, secara teori dapat dibedakan. Jadi kalau tindak pidana itu selesai karena kehendak sendiri, maka ini tidak ada percobaan pidana. Tapi kalau disebabkan oleh faktor X, faktor yang lain di luar diri si pelaku, maka itu dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana. Para ahli membagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengunduran diri secara sukarela atau ruktrit. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan penyesalan atau tatikhir rule, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak delik tersebut. Nah, kita kembali dulu ke cerita mengenai Michelle dan Reno. Nih, jadi ada scene yang kedua. Scene yang kedua ini bisa kita masukkan ke perbuatan persiapan ya. Persiapan pelaksanaan. Kemudian scene yang ketiga, Reno membeli asam cyanida. Oh, ini yang persiapan ya. Maaf, ini yang scene 3, ini yang persiapan perbuatan. Kemudian scene yang kedua, ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas kemarin, ini masuk ke niat, masih dalam tataran niat. Kemudian scene 4, nah ini. Scene 4 ada 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Rena membubuhkan racun ke dalam minuman, akan tetapi Michelle tidak meminumnya karena dia lebih suka susu dibanding kopi yang telah dipesan Reno. Nah, ini Reno gagal untuk membuat Michelle meminum racun tersebut. Apakah ini masuk percobaan? Nanti dijawab di komen ya. Kemudian yang scene 4.2, kita mencari yang mengundurkan diri secara sukarela ya.
Michelle meminum kopi yang telah dibubuhi sianida, namun Michelle hanya mual-mual dan muntah saja, tetapi tidak meninggal dunia. Nah, apakah ini juga masuk percobaan? Kemudian yang scene 4.3, Michelle mengajak temannya Ridho ke kafe. Jadi Michelle diundang oleh Reno ke kafe, tetapi dia mengajak temannya. Kemudian justru Ridho yang meminum kopi sianida tersebut gitu. Nah, dia langsung ambil minuman yang sudah ada di situ, kemudian dia minum. Ridho yang meminum. Sedangkan Michelle memesan minuman yang lain. Kemudian yang scene 4.4, ketika membubuhkan sianida, pelayan kafe mengetahui tindakan tersebut, kemudian menegur serta melaporkan kepada satpam kafe. Scene 5.1. Nah, ini yang scene 5 ini ada dua scene ini yang ada hubungannya dengan pengunduran secara sukarela tadi. Apakah yang 5.1 ataukah yang 5.2 nanti dijawab di komen. Reno tidak jadi membubuhkan sianida karena kasihan terhadap Michelle. Nah, ini Reno berpikir panjang lagi, kasihan apabila melakukan pembunuhan terhadap Michelle karena Michelle sudah baik, jadi mereka sudah bersahabat lama. Dia kasihan memandang bahwa Michelle juga baik kepada dia, kemudian tidak jadi membubuhkan racun tersebut. Ataukah yang scene 5.2, Reno menukar minuman yang mengandung sianida dengan minumannya karena Michelle sempat bercerita kalau dia kebal dan ahli terhadap racun. Ketika di kafe itu, sebelum Michelle meminum kopi sianida yang sudah disiapkan oleh Reno, Michelle bercerita, saya itu tahu bermacam-macam racun. Jadi racun yang dari kimia atau racun yang dari hewan-hewan, dia tahu semuanya, bahkan dari baunya saja. Itu saking ahlinya ya, saking ahlinya dari baunya saja, dia sudah tahu. Nah, begitu kemudian Reno, waduh, dia ternyata tahu gitu. Akhirnya dia menukar minumannya. Jadi yang disodorkan ke Michelle itu adalah minuman yang tidak mengandung sianida. Kembali ke teori. Nah, dari 5.1, 5.2, ataukah yang scene keempat, itu mana yang merupakan pengunduran diri secara sukarela. Jadi ini tadi ya, pengunduran diri secara sukarela. Jadi kalau dihubungkan dengan kasusnya Reno tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan. Dia sendiri yang tidak menyelesaikan. Nah, seperti scene yang keberapa? Coba dijawab di komen. 5.1, 5.2, ataukah ada di antara scene 4. Kemudian tindakan penyelesaian atau tati geru ini, yaitu meskipun perbuatan pelaksana sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak delik tersebut. Nah, dari scene yang keempat dan scene yang kelima kira-kira mana ya yang masuk ke tindakan penyesalan? Kalau di bukunya Eddie Os, di sini mungkin ada. Bentar. Nah, ini contohnya adalah putusan Hograt 9 Agustus 1889 mengenai percobaan sumpah palsu. Ini jadi pembahasan di percobaan tindak pidana ini hampir semuanya saya ambil dari bukunya Profesor Eddie Oshiarich ya. Mengenai ini ceritanya yang untuk percobaan sumpah palsu begini. Si A dipanggil sebagai saksi di satu pengadilan. Di situ dia sudah disumpah, kemudian ada indikasi bahwa si A ini memberikan kesaksian yang palsu. Ada indikasi. Nah, kemudian hakim memperingatkan kepada si A, apabila Anda memberikan kesaksian palsu, maka Anda akan dikenakan pidana karena sumpah palsu atau percobaan melakukan sumpah palsu. Nah, ini pada Hograt tingkat pertama, si A
dikenakan, si A tidak dikenakan pidana, karena begitu hakim mengatakan bahwa dia nanti dipidana karena melakukan percobaan sumpah palsu, dia akhirnya meluruskan. Jadi dibenahi lagi kesaksiannya, meluruskan kesaksiannya semuanya, sehingga dia tidak melakukan kesaksian-kesaksian yang palsu. Tetapi kemudian ketika di tingkat keduanya, si A dikatakan telah melakukan percobaan melakukan sumpah palsu. Karena apa? Karena tadinya dia tidak mengundurkan diri secara sukarela. Tetapi ada ancaman dari hakim. Jadi hakim memberikan ancaman tadi, kalau Anda tidak melakukan kesaksian secara benar, maka itu dianggap ancaman. Setelah itu dia melakukan kesaksian dengan benar. Tidak selesai bukan karena kehendak pelaku ini dapat terjadi dalam hal adanya penghalang fisik. Kemudian walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena adanya penghalang fisik. Kemudian yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran. Maksud unsur pengunduran diri dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang ia telah mulai tetapi belum terlaksana tidak dipidana. Nah, ini ada hubungannya dengan alasan faktor atau alasan yang menyebabkan percobaan pidana itu dikenakan pidana ya. Faktor yang subjektif. Nah, ini kan faktor subjektifnya sudah dia betulkan, tadinya dia ada niat jahat, kemudian niat jahat itu dia urungkan. Jadi tidak ada yang faktor subjeknya sudah tidak ada. Kemudian dari segi kemanfaatan atau utilitas, bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidana orang yang telah mulai melakukan kejahatan, tetapi dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya. Beberapa pendapat mengenai unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga apa tadi? Unsur yang ketiga yaitu tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku. Ini ada 3. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur. Jadi kita di video lain ya, kita sudah membicarakan mengenai alasan penghapusan pidana. Jadi ada alasan pemaaf, kemudian ada alasan pembenar. Untuk yang unsur ketiga yang tidak selesainya bukan karena kehendak pelaku, ini merupakan alasan penghapusan pidana. Jadi dia tetap dikatakan bersalah karena sudah ada pelaksanaan perbuatan begitu ya. Tetapi unsur ketiganya tidak terpenuhi. Dia mengurungkan niatnya atau dia mengundurkan diri secara sukarela, maka ini merupakan alasan penghapusan pidana. Jadi sudah tidak bisa dipidana lagi. Ini menurut Pompe. Kemudian yang kedua, alasan pemaaf. Ini menurut Van Hattum dan Senoaji. Kemudian yang ketiga, alasan penghapusan penuntutan. Nah, kalau menurut Vos dan Mulyatno justru ini adalah alasan penghapusan penuntutan. Jadi tidak dituntut sama sekali karena dianggap tidak pidana itu tidak ada. Atau tidak pidana percobaan ini dianggap tidak ada. Konsekuensi adanya unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP. Ada 2 pendapat. Yang pertama, mempunyai konsekuensi material. Merupakan unsur yang melekat pada percobaan, bersifat asesor. Asesor ini adalah sifat yang melekat, sifat yang melekat. Jadi asesor ini pelengkap dalam percobaan unsur ini. Maka
Kalau dia pelengkap, tidak ada unsur yang ketiga ini, maka percobaan itu tidak menjadi lengkap, jadi kurang. Maka unsur ketiga ini harus ada. Apabila ada pengunduran diri secara sukarela, maka tidak ada percobaan. Yang kedua, mempunyai konsekuensi formil. Unsur ini dicantumkan dalam pasal 53, maka unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan dan dibuktikan, tidak bersifat asesor. Jadi menurut konsekuensi formil ini, syarat yang pertama dan syarat yang kedua itu sudah cukup untuk dikatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana percobaan. Kemudian yang ketiga itu unsur yang berdiri sendiri. Nah, untuk membuktikan adanya unsur yang ketiga ini tergantung dari pertimbangan hakim. Karena dalam undang-undang unsur yang pertama dan yang kedua itu sudah memenuhi unsur subjektif yang pertama ya adanya niat, kemudian yang kedua itu sudah memenuhi unsur objektifnya. Jadi sudah lengkap, ada actus reus dan ada mens rea-nya yang membuat orang itu bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Nah, untuk urusan yang ketiga, selesai atau tidak pidana yang dimaksud itu adalah urusan yang lain. Seperti yang saya contohkan, maling yang di rumah susun itu, nah, dia sudah ada niat, sudah ada kehendak, sudah ada pelaksanaan. Tetapi karena dia ada faktor X ya, karena dia diteriaki maling, terus kemudian dia juga tidak bisa membawa barang itu, kemudian barang itu diletakkan di tangga dan dia turun melarikan diri. Nah, itu urusan lain. Tetapi unsur yang pertama dan yang kedua, unsur niat, unsur subjektifnya, mens rea, dan unsur pelaksanaannya, unsur objektifnya itu sudah terpenuhi. Walaupun unsur ini tidak ada, maka percobaan tetap dipandang ada. Terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan ditulis di komen di bawah. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.